Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779. Ya, baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwandi, saya Uswatun. Izin bertanya mengenai dengan berbudidaya yang baik. Di YouTube Bapak pernah menjelaskan tentang budidaya dengan cara yang benar ya. Dengan cara tidak dicampur dengan WC umum. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, apakah boleh ikan gabus diberi makan maggot? Sedangkan maggot itu makanannya limbah-limbah Pak, seperti kotoran sapi, kotoran ayam, buah busuk. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Pak Suwandi sehat selalu dan semakin sukses. Ya, jadi ya memang kalau kita mau budidaya, alangkah baiknya memang kita gunakan pakan yang sudah baik ya. Jadi berikan makanan berupa pelet atau menggunakan daging yang direkomendasikan ya, bukan asal daging saja gitu kan. Kalau pemberian makan berupa maggot, saya pikir juga bisa ya digunakan, dilakukan, karena memang itu bukan kotoran ya. Jadi yang hewan pengurai yang memang belatung pengurai di situ yang nanti akan menjadi lalat ya. Jadi nggak masalah sih berikan makan maggot ya. Nggak ada masalah, ikan tetap layak untuk dikonsumsi. Ya, silahkan nanti dicoba yang menggunakan maggot ya. Assalamualaikum, saya Tirmizi dari Kebumen. Saya beli bibit ikan gabus di Pak Suwandi tanggal 15. Saat tiba di tempat saya tampak sehat, juga lahap kasih makan. Tapi terjadi perubahan drastis dari Kamis kemarin ya. Kolam tampak berbusa, ikan banyak yang ngapung, tidak mau dikasih makan. Saya coba membuang air kolam dengan selang serta mengganti air baru dari sumur. Kira-kira apa sebabnya Pak dan bagaimana solusinya? Tepatkah langkah saya mengganti air kolam demikian? Terima kasih. Jadi ikan yang kondisi kolamnya berbusa ya, coba cek dari kontrol pakannya. Ya kadang kan sudah sering saya sampaikan, kalau pakan menggunakan PF, jadi bibit datang bagus, 1 minggu bagus, tidak ada masalah. Kemudian setelah 1 minggu timbul masalah. Ikannya ngapung, airnya berbusa. Kontrol pakan yang paling penting ya, terutama pakan-pakan PF ya. Pakan PF diberikan hati-hati karena PF lebih banyak yang tenggelam juga, hampir 30% itu dia nyilem, tenggelam ke bawah. Jadi kontrol pemberian pakan jangan sampai berlebih. Kadang kita mengira, waduh sudah habis makanannya, ternyata sebetulnya nggak habis. Ya, karena begitu dilemparkan ke kolam langsung tenggelam ke bawah. Nah ini yang membuat akumulasi dari sisa pakan itu berkumpul, 1 minggu kemudian berubah airnya jadi hitam dan mulai ada busa dan baunya busuk ya. Ini biasanya terjadi pembusukan pakan. Kalau segera tidak diatasi biasanya menyebabkan ikan mati. Kita tidak mau makan kemudian nanti mati. Nah, langkah yang harus diambil adalah lakukan segera pembersihan kolam ya. Dikuras, kemudian diganti dengan air yang baru. Tetapi ingat, saat mengganti air yang baru sudah ada air tandon. Jadi jangan menguras total dengan menggunakan air sumur langsung. Jadi tandon dulu yang sudah disiapkan 1 minggu baru nanti digunakan untuk mengganti secara total. Ya, ini yang harus dilakukan ya Pak ya. Kontrol pakannya Pak, jangan sampai banyak-banyak. Dan yang memberi makan cukup 1 orang saja Pak. Karena tiap orang itu dalam perawatan itu pasti berbeda-beda keinginannya. Mungkin Bapak tahu informasinya, tetapi anak, istri, simbah,
kakak dan lain-lain yang tidak tahu informasinya akan menggunakan caranya sendiri memberi makan. Ya, apalagi kita nggak lihat, orang tua kita bisa berpikir, wah nanti kalau saya kasih banyak biar cepat besar. Ya, nanti anaknya pun demikian, saya tambah banyak biar ikannya cepat besar. Ternyata itu berdampak fatal sekali. Ya, jadi langkah penggantian air cara yang paling baik ya. Berikutnya dari mitra pembenihan. Ini dari Bapak C ya, Bapak C ya. Ini yang ada di Indramayu. Yang ada di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mitra pembenihan, Pak. Sudah hampir 5 bulan saya tidak setor bibit ke Bapak. Dikarenakan memang saya ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga ikan gabus saya terpaksa berhenti untuk tidak berproduksi karena tidak ada yang merawatnya. Ya, apakah kemitraan saya masih berlaku, Pak? Apakah masih bisa dilanjutkan kemitraan pembenihan saya? Kalaupun toh bisa dilanjutkan, saya tidak bisa merawatnya karena saya harus bekerja, Pak. Mohon kelapangan dan kelonggaran agar saya tetap bisa bermitra dengan CV Mina Jaya Lestari. Ya, untuk Bapak C, ya ini yang selaku mitra pembenihan. Nah, ini yang penting, Pak, dari awal kalau memang Bapak mau istirahat harusnya memberikan laporan, Pak. Karena apa, Pak? Selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah memberikan laporan, Pak. Tidak pernah menginformasikan tentang pembenihan Bapak, tidak produksi, tidak apa-apa. Ini kemitraannya sudah berakhir, Bapak. Dari awal sudah tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan. Ini kemitraan Bapak berakhir ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi mitra pembenihan. Ya, kalau dalam waktu 3 bulan kan masih ada komunikasi, Pak, ini saya mau kerja, mau A, mau B, mau C, itu masih tetap berkomunikasi dan bisa tetap dilanjutkan. Jadi Bapak sudah 5 bulan tidak pernah memberi kabar. Kalau memang Bapak mau bekerja, harusnya Bapak memberi kabar. Pak, saya mau bekerja dulu, ikan gabus saya istirahatkan. Ternyata sampai 5 bulan Bapak tidak memberikan kabar, ya otomatis keanggotaan Bapak sudah selesai. Ya. Berikut pertanyaan dari Bapak siapa ya? Soleh ya, Bapak Soleh yang ada di Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Ya. Mau tanya, Pak, gimana caranya ngambil telur yang di dasar kolam penetasan? Apa disipon dan pakai seser kecil? Apa itu untuk perkawinannya waktu musim hujan juga seperti lele? Untuk Bapak Soleh yang ada di Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Kalau telur ikan gabus itu biasanya ada di permukaan, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang di dasar kolam penetasan, kemungkinan kecil. Jadi ikan gabus itu ada di permukaan, ya, di permukaan air. Kalau pengambilan ya nggak usah disipon dengan menggunakan saringan atau scoop net yang halus yang digunakan untuk menyaring kutu air, itu sudah cukup ya, bisa digunakan. Sudah halus ya. Dan untuk masa perkawinan ikan gabus itu sebetulnya nggak ada musim. Kalau ikan itu memang dibudidaya, jadi bukan ikan liar. Kalau ikan liar memang mijah kadang pada saat musim penghujan ya. Tetapi karena ini dibudidayakan, siklusnya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini untuk Bapak Soleh yang ada di Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Ya, berikutnya pertanyaan
Ya, berikutnya pertanyaan dari Bapak Supri. Ya. Pak Supri menanyakan, bagaimana proses penggantian pakan jikalau dari pelet kita ingin merubah menjadi pakan daging? Jadi kalau di sini tidak disebutkan umur ikannya. Jadi kalau memang sudah makanannya pelet, alangkah baiknya diberikan tetap pelet, ya. Kalau makanannya daging, tetap diberikan daging. Karena proses pergantian itu tidak mudah, Pak. Kalau memang sudah pelet dikasih makan daging, nah ini bisa tidak mau makan semua ikannya. Jadi tidak bisa sampai 100% kalau proses pergantian pakan. Apalagi kalau ikannya sudah besar-besar, ini cukup sulit sekali, ya. Persentase ikan itu yang mau berubah makan itu sangat kecil. Makanya ikan nanti banyak akan yang rusak dan kurus karena tidak mau makan. Jadi saran saya, kalau memang itu sudah makanannya pelet, ya dilanjutkan pelet sampai panen. Kalau menggunakan daging, ya daging sampai panen. Baik ya, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus Suwandi. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah ada di 081 665 8779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.